Baiklah, pembahasan kita hari ini adalah mengenai label text. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, label text itu terdiri dari 3 macamnya ya. Yang pertama itu ada label text of foods, makanan, kemudian drinks, minuman, dan juga yang terakhir adalah medicines atau obat-obatan. Sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan mengenai label text, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definitions dan juga apa purpose dari label text itu sendiri. Ya, kalau definitions ini artinya adalah pengertian, kalau purpose artinya adalah tujuan. Jadi setiap teks itu pasti punya pengertian dan juga tujuannya masing-masing. Jadi beda-beda ya, label teks itu tujuannya beda dengan naratif teks dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang kita bahas yang label teks terlebih dahulu. Definisi dari label teks yang pertama adalah label text is a piece of paper or plastic that is attached to a product in order to give detailed information about the product itself. Jadi label text itu adalah secari kertas atau plastik yang tertempel di suatu produk di mana gunanya itu untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai produk itu sendiri. Jadi ibaratnya label text itu kayak kemasan, ya, kemasan suatu produk bisa dalam bentuk makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Oke, coba nih, kalian pernah beli Aqua dong, ya kan? Di botol Aqua itu kan ada semacam plastik yang nempel di situ kan? Nah, itu disebut dengan label text. Terus atau pernah beli Belvita misalnya, biskuit Belvita itu kan kemasannya dari kayak semacam kardus gitu kan? Nah, itu juga sudah termasuk ke dalam label text ya. Oke, sekarang kita harus mengetahui purpose dari label text atau tujuan digunakannya label text itu apa sih? Maksudnya tujuan dari label text itu sendiri itu apa gitu ya. Jadi tujuan dari label text itu adalah to give detailed informations about the product. Jadi tujuan dari label text itu adalah untuk memberikan informasi lengkap atau informasi detail terkait suatu produk. Nah, di sini di slide selanjutnya kita akan mempelajari kira-kira informasi apa saja yang terdapat di dalam label text. Nah, jika nanti kalian menemukan pertanyaan seperti what is the generic structure of the label text atau what kind of information that we can get from label text, berarti di sini pertanyaan-pertanyaan ini itu sedang meminta isi atau kandungan dari label text. Jadi intinya terdiri dari apa sajakah informasi yang ada di dalam label text tersebut gitu ya. Yang pertama itu ada name of the product, yang kedua ada content or amount, yang ketiga descriptions, yang keempat ingredients, yang kelima nutrition facts, yang keenam use or indications, yang ketujuh directions to use or dosage, yang keberapa nih? Kedelapan ya, direction to store, dan terakhir itu adalah expiration date. Jadi biasanya label text itu terdiri dari informasi mengenai name of the product atau nama produk. Misalnya kita membeli produk Belvita tadi gitu ya, berarti nama produknya adalah Belvita gitu kan. Content or amount itu jumlah atau isi. Misalnya isi dari produk Belvita tadi itu sekitar 80 gram gitu misalnya ya. Terus kemudian descriptions. Descriptions di sini adalah penjelasan produk. Kayak misalnya tadi nih, produknya kan Belvita. Penjelasan produknya misalnya Belvita itu terbuat dari gandum utuh bla 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 gitu. Intinya dijelaskan tuh produk itu tuh mengenai apa gitu ya.
Kemudian ingredients itu adalah komposisi. Misalnya kayak produk tadi Belvita gitu kan. Berarti komposisinya apa? Misalnya dari tepung, flour, terus apalagi mentega, butter dan lain-lain. Intinya komposisi dari produk tersebut. Kemudian ada lagi yang selanjutnya nutrition facts atau informasi gizi. Misalnya di produk Belvita yang tadi kita jadi tahu bahwa informasi gizi yang terkandung di dalam produk Belvita tersebut tuh apa saja. Kayak misalnya ada vitamin A kah, or vitamin D, atau ada kalsium, protein, dan lain-lain gitu ya. Intinya informasi gizi dari suatu produk. Biasanya nutrition fact ini adanya di produk makanan dan juga minuman ya. Kemudian selanjutnya ada use or indication atau kegunaannya. Misalnya produk Belvita tadi kegunaannya adalah untuk menambah energi untuk sarapan gitu misalnya. Atau kalau misalnya produk Pocari Sweat berarti kegunaannya adalah untuk menggantikan cairan tubuh dan lain-lain gitu ya. Intinya use atau indications itu adalah kegunaan. Jadi biasanya di dalam suatu produk ya, itu pasti dijelaskan kegunaannya untuk apa, ya kan? Kemudian komposisinya terbuat dari apa, kemudian informasi gizinya apa saja gitu ya. Selanjutnya ada direction to use or dosage. Direction to use ini adalah petunjuk penggunaan. Jadi kalau misalnya makanan atau minuman disebutnya direction to use. Tapi kalau medicine atau obat-obatan kita menyebutnya sebagai dosage atau dosis gitu ya. Jadi kalau direction to use nih misalnya kita beli produk mie ya, Indomie gitu kan. Pasti kan ada tuh petunjuk penggunaannya atau bagaimana cara memasaknya. Itu termasuk ke dalam direction to use. Kalau obat-obatan misalnya obat Bodrex gitu kan. Pastikan ada dosisnya gitu ya. Misalnya 6 tahun ke atas dosisnya setengah tablet atau dewasa 1 tablet tiap hari dan lain-lain gitu lah. Intinya dosisnya. Kalau untuk obatan, oke? Selanjutnya ada direction to store. Petunjuk penyimpanan. Ini biasanya kayak produk frozen food gitu kan. Pasti petunjuk penyimpanannya kan please refrigerate after you open this product gitu kan. Tolong langsung dimasukkan kulkas ketika produk sudah dibuka. Atau misalnya petunjuk penyimpanan obat-obatan, jauhkan dari jangkauan anak-anak, atau harus diletakkan di suhu ruangan kah, atau harus diletakkan di kulkas kah. Intinya pasti dalam suatu label text yang ada di suatu produk ya, itu pasti akan ada informasi mengenai petunjuk penyimpanan. Dan terakhir itu adalah expiration date. Mau dia obat-obatan, makanan maupun minuman pasti akan ada tanggal kadaluarsanya. Gitu ya. Jadi perlu kalian ingat-ingat bahwa label text itu memuat informasi mengenai name of the product, apalagi content or amount, descriptions, ingredients, nutrition facts, use or indication, direction to use or dosage, direction to store, dan juga expiration date. Jadi nanti kalau misalnya kalian menemukan pertanyaan what is the generic structure of the label text, maka jawabannya ini. Ya. Atau misalnya ada pertanyaan what kind of information that we can get from label text, berarti ini juga jawabannya. Jadi sama aja. Intinya kalau dia pertanyaannya mengenai generic structure atau information that we can get gitu ya, itu jawabannya adalah 9 kata ini. Tapi perlu kalian ketahui pula, tidak semua produk itu lengkap ya. Maksudnya lengkap di sini adalah dia nyantumin descriptions, nyantumin use indications atau direction to use gitu ya. Enggak semuanya. Tapi label teks produk yang baik itu adalah yang mengandung 9 informasi
ini. Gitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, di slide ini kita akan menganalisis atau melihat dan mencari informasi apa saja yang ada di contoh label teks ini ya. Kita baca dulu. Simple sauce, pineapple mango habanero hot sauce. Berarti ini produknya apa? Produk makanan ya, foods. Oke, kita lihat di sini. Kira-kira name of the produknya ada nggak? Name of the product. Oh iya, jadi pineapple mango habanero hot sauce ini adalah name of the product. Ada nggak descriptions-nya? Nah, kalau ini apa nih? These food products were produced in bla 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 crustacean shellfish. Berarti ini adalah descriptions atau deskripsi produk. Kalau ini apa nih? Ingredients, sudah jelas ya. Berarti ini ada ingredients-nya atau ada komposisinya dijelaskan di sini. Kemudian apa lagi? Kalau ini apa nih? Give it a shake before you partake. Apa tuh? Dikocok dulu sebelum dipakai gitu kan. Apa tuh? Sebelum digunakan. Berarti direction to use, petunjuk penggunaan. Kemudian apa nih? Refrigerate after enjoying. Refrigerate itu artinya harus dimasukkan ke dalam kulkas setelah dikonsumsi atau setelah dibuka produknya ya. Berarti direction to store. Ada lagi nggak? Nah, seperti yang tadi saya bilang, tidak semua label teks suatu produk itu mengandung 9 informasi yang tadi ya, generic structure yang tadi. Contohnya aja nih kita lihat, dari pineapple mango habanero hot sauce ini, dia cuma punya 1, 2, 3, 4, 5 informasi produk. Yang pertama apa tadi? Name of the product, pasti ada. Kemudian descriptions, ada ingredients juga, ada direction to use, ada direction to store. Kalau expiration date itu pasti ada semua produk ya. Cuman di sini mungkin dia expiration dates-nya itu nggak dimasukin di dalam label teksnya, tapi kayak di botolnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh label teks berikutnya. Yang selanjutnya ini adalah contoh label text of drinks atau label text minuman. Nah, di sini saya ngambil contoh label teksnya Welch grape juice atau jus anggur mereknya Welch. Oke. Nah, di sini kita lihat ya, kita analisis. Nah, yang pertama ini dulu. Disebut dengan apa? Name of the product. Betul sekali ya. Jadi nama produknya adalah Welch's Grape Juice. Kemudian kalau ini apa nih? The most delicious thing you can do for your heart. More than twice the antioxidant power of orange juice. That's because of our own conquered grapes. Bla 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 bla. Berarti ini adalah deskripsi produk. Ya, descriptions. Terus kalau ini apa? Nutrition's facts. Jadi informasi gizi yang terkandung di dalam produk Welch Grape Juice. Ya, nutrition facts ada. Apalagi nih agak kecil ya. Ingredients berarti komposisi ada juga dia di situ dituliskan atau diinformasikan ya kan. Apa nih? Pasteurize, refrigerate after opening. Nah, diingat-ingat ya, refrigerate itu artinya adalah harus dimasukkan kulkas. Berarti direction to store. Ada lagi nggak? Oke. Contoh selanjutnya adalah label text of medicines atau label text obat-obatan. Nah, di sini Miss ngambil contoh children's cold and allergy medicine. Jadi sebenarnya ketika nanti kalian menemukan soal label text itu tidak selalu label text yang benerannya gitu ya. Maksudnya yang bener-bener dari produk tersebut. Kadang-kadang juga ada yang buatan seperti ini. Ini tuh buatan ya, bikinan. Jadi kita juga harus bisa membedakan ini tuh informasi mengenai apa, apakah ini disebut dengan name of the product, yang mana name of the product, yang mana
indication, yang mana expiration date gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi nggak selalu kayak contoh-contoh sebelumnya yang kayak foods and drinks seperti itu, maksudnya label asli dari produk itu sendiri, enggak, kadang-kadang juga bisa dalam bentuk buatan seperti ini ya. Nah, pertama ini dulu nih, Children's Cold and Allergy Medicine ini adalah name of the product atau nama produknya adalah obat alergi dan flu anak-anak. Di sini sebenarnya udah jelas ya, ada uses. Nah, berarti ini adalah kegunaan atau use atau indication. Kegunaannya untuk apa aja sih Children's Cold and Allergy Medicine ini? Kegunaannya bisa untuk runny nose. Apa tuh runny nose? Pilek ya. Sneezing, bersin-bersin. Itchy, watery eyes, mata gatal berair. Kemudian itching of the nose or throat, hidung gatal atau tenggorokan gatal. Gitu ya. Terus ada apa lagi di sini? Ada directions. Do not take more than 4 doses in any 24-hour period. Berarti petunjuk penggunaan atau directions to use. Petunjuk penggunaannya itu adalah jangan minum lebih dari 4 dosis selama 24 jam. Nah, di sini dijelasin nih dosage-nya ya kan? Adults and children over 12 years. Dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 4 sendok teaspoon ya, berarti tablespoon apa teaspoon nih? Tablespoon ya. 4 sendok makan setiap 4 jam. Kemudian children 6 to under 12 years. Anak-anak 6 sampai di bawah 12 tahun itu 2 sendok makan setiap 4 jam. Kemudian kalau untuk children under 6 years, anak-anak di bawah 6 tahun itu harus dengan petunjuk dokter. Ya, terakhir, store in cool and dry place. Berarti di sini dia adalah directions to store. Jadi di produk ini dia ada 1 2 3 4 5, ada 5 informasi atau 5 generic structure ya. Next. Nah, sekarang kita akan mengerjakan latihan bareng-bareng. Nah, di sini kita akan mengerjakan soal-soal pertanyaan ya mengenai produk Yoplait. Dibaca dulu ya sebentar. Yoplait mereknya original strawberry lemonade flavor. Rasa strawberry lemonade. Kan udah kelihatan jelas nih ada strawberry sama lemon kan, berarti ini rasanya. Emang Yoplait itu apa sih? Oh, ternyata di sini ada bacaannya nih, low fat yogurt. Berarti produknya itu mengenai yogurt ya. Sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. What kind of label text is it? Nah, kalau pertanyaannya what kind of label text is it? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kan, apa jenis label text tersebut? Jenisnya apa? Gitu ya. Berarti kan tadi jenis label text itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada makanan, minuman, sama obatan. Nah, kalau yogurt di sini berarti kan dia bisa bentuk minuman atau makanan. Berarti jawabannya it is a label text of food or drink. Gitu ya. Makanan atau minuman jenisnya. Yang kedua, pertanyaannya, what is the title of label text? Apa judul dari label text tersebut? Jadi kalau pertanyaannya itu title, judul ya, berarti jawabannya adalah name of the productnya. Apa name of the productnya? Berarti Yoplait yogurt. Atau bisa juga Yoplait low fat yogurt. Boleh. Intinya Yoplait yogurt ya. Pertanyaan selanjutnya. Oh ya guys, jangan lupa ditulis ya. Pertanyaan ketiga, what is the function of nutritional information? Nah, ini juga harus kalian catat nih. Apa fungsi dari informasi gizi?
Ya, nih, what is the function of nutritional information? Apa fungsi dari nutritional information atau informasi gizi itu gunanya untuk apa sih? Nah, dicatat ya. Jadi, nutritional information itu provides detailed information about a food's nutrient content, such as the amount of fat, sugar, sodium, and fiber it has. Jadi, gunanya dari informasi gitu adalah menyediakan informasi lengkap mengenai isi kandungan atau nutrisi yang terdapat di dalam produk tersebut. Gitu ya, seperti contohnya ada lemaknya kah, atau gulanya, sugar, ada sodiumnya, garam, kalau nggak salah ya, sodium itu garam, kemudian fiber, serat. Jadi maksudnya di sini adalah kenapa dalam suatu produk itu, khususnya makanan sama minuman ya, harus ada nutrition facts. Karena ada beberapa orang yang nggak bisa makan gula atau nggak bisa makan lemak gitu, karena ada penyakit-penyakit tertentu. Makanya itulah gunanya dari nutritional information atau nutrition facts. Gunanya apa? Untuk memberikan pengetahuan mengenai nutrisi yang terdapat dalam suatu produk. Gitu ya. Selanjutnya, pertanyaan keempat. What is the text structure of the label text above? Apa struktur teks yang terdapat di label teks tersebut? Nah, ini berarti jawabannya adalah yang 9 tadi. Cuman kan Miss bilang, enggak semua produk itu ada 9-9-nya ya, teman-teman. Kayak contohnya di sini Yoplait. Name of the produknya ada nggak? Ada, berarti name of the product. Terus descriptions-nya ada nggak? Ada, nih descriptions-nya low fat yogurt. Memberikan penjelasan bahwa yogurt ini itu adalah yogurt yang rendah lemak. Itu juga termasuk ke dalam descriptions. Terus ada nutrition facts-nya, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Amounts or content. Nih, jumlah atau isi dari produknya ada ya. Terus apa lagi? Ingredients, ada nih ingredients. Kemudian direction to use juga ada. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya. Mention the ingredients of the product. Nah, tinggal disebutin aja nih, ya kan? Ditulis lagi tuh. Cultured pasteurized grade A low-fat milk, sugar, strawberries, modified cornstarch, dan lain-lain sampai vitamin D3 atau vitamin D3 gitu ya. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Where the product was made? Di mana produk tersebut dibuat? Nah, tinggal dicari aja dari sini. Ada nggak? Nih ya, distributed by Yoplait USA. Berarti dari Amerika Serikat. Maka jawabannya, the product was made in USA. Gitu ya caranya ya. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan ini itu jawabannya pasti sudah ada di label teks ini. Jadi nggak perlu ngarang jawaban gitu ya. 7. Mention the vitamins that contain in the product. Sebutkan vitamin-vitamin yang terkandung di dalam produk tersebut. Coba dicari dong, Say. Carinya di mana? Di nutrition fact. Nih ya. Ada vitamin A, vitamin D. Berarti jawabannya the product contain vitamin A and D. 8. How many percent does the calcium contain in the product? Jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kalian harus memahami terlebih dahulu pertanyaannya tuh apa atau apa yang ditanyakan, gitu kan? How many percent? Berapa persen kalsium yang terkandung di produk tersebut? Tinggal cari tuh bacaan kalsium. Mana? Ada nggak kalsium? Nah, ini kalsium ya. Berarti ada berapa persen? 20%. Berarti jawabannya the product contain 20% calcium. Gitu ya. Pertanyaan nomor 9. Have you eaten this food before? Pertanyaannya, apakah kamu pernah makan makanan ini sebelumnya? Yang ditanya tuh Yoplait ya. Bukan yogurt-yogurt yang lainnya loh ya. Harus Yoplait. Pernah nggak? Kalau pernah berarti jawabannya yes I have. Kalau nggak pernah berarti no I
haven't, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan diawali dengan have, do, does, or did, berarti jawabannya itu adalah yes or no, ya. Pertanyaan terakhir. What flavor does the product taste? Rasa apa produk tersebut? Nah, udah jelas ya, rasa strawberry lemonade flavored. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk selanjutnya silahkan kalian bisa mengisi LKS kalian ya. Bagian label text ini. Akhirnya kita sampai ke penghujung pertemuan kita hari ini. Yang tadi itu adalah penjelasan mengenai label text. Apa sih tujuan dari label text? Sudah kita pelajari bareng-bareng ya. Kemudian apalagi? Apa saja informasi yang bisa kita dapatkan dari label text? Kalau kalian belum paham juga mengenai penjelasan label text ini, silahkan putar videonya lagi ya. Jangan bosan untuk terus mengulang-ulang materi yang sudah disampaikan oleh guru kalian. Oke? Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini untuk terus mendukung Miss Mita supaya lebih semangat untuk membuat video-video materi yang berikutnya. Ya, jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Nggak cuma teman-teman dari SMP Terafa, boleh juga di-share ke teman-teman kalian dari sekolah lain. Siapa tahu ilmu yang bisa